Kestabilan suatu negara tentu menjadi impian seluruh rakyat. Akan tetapi, ada sebuah kondisi di mana suatu negara dilanda perang akibat sebuah konflik. Perang antara kedua negara tentunya tidak hanya akan berdampak pada kedua negara tersebut, melainkan juga bisa ke berbagai negara termasuk Indonesia. Sahabat pintar, berikut kita sudah rangkumkan beberapa dampak perang dan juga manfaatnya bagi perekonomian suatu negara. Pada bingung ya sahabat pintar, perang kok ada manfaatnya ya? Tenang sahabat pintar, nggak usah bingung, langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama kita akan bahas dulu dampak negatif dari perang terhadap perekonomian suatu negara. Yang pertama yakni menurunnya produktivitas dan daya beli masyarakat. Adanya perang tentu dapat menyebabkan industri tidak berjalan karena rentan akan kondisi keamanan yang buruk. Akibatnya banyak sekali masyarakat yang tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan. Karena masyarakat tidak memiliki penghasilan, maka tentunya mereka tidak bisa membeli barang kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal ini akan berakibat pada kegiatan ekonomi yang tidak berputar dan banyak sekali stok barang yang menumpuk. Dengan begitu tentunya penghasilan akan berkurang dan PDB suatu negara tentunya akan menurun. Dampak yang kedua yakni terjadinya krisis fiskal. Salah satu bentuk pajak yang berpengaruh dalam perang adalah PPN. Kenapa PPN? Karena PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap barang dan atau jasa ketika berpindah dari produsen ke konsumen. Nah, sehingga ketika wajib pajak atau masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membayar PPN akibat krisis pangan, maka penerimaan pajak negara tersebut tentunya akan menurun. Dan imbasnya penurunan pajak ini akan membuat pemerintah mengalami defisit anggaran. Dampak berikutnya yang akan terjadi yakni sektor investasi akan terpuruk dan volatilitas di pasar saham. Dengan terjadinya perang tentunya kondisi keamanan akan menjadi buruk dan kondisi keamanan yang buruk membuat para investor lebih memilih untuk menarik investasinya dan memindahkan ke negara lain yang lebih aman. Nah, tentunya hal ini akan diikuti dengan jatuhnya pasar modal di negara tersebut. Para investor memperkirakan akan adanya aksi jual besar-besaran jika harga minyak terus meningkat dan perang tidak kunjung usai. Dan kondisi pasar yang tidak stabil inilah akan memunculkan sentimen kepercayaan antara pelaku bisnis dan juga konsumen. Dampak berikutnya yang juga sangat penting ketika terjadi perang adalah suatu negara akan mengalami resesi dan depresi ekonomi. Jika terjadi perang, apalagi perangnya tak kunjung reda, maka negara tersebut dapat mengalami resesi akibat PDB yang minus. Selain itu juga menyebabkan depresi ekonomi mulai dari meningkatnya pengangguran, kriminalitas, hingga krisis pangan. Seperti halnya kasus yang terjadi belum lama ini yakni perang antara Rusia dan Ukraina. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini tidak hanya berdampak bagi perekonomian dan perpajakan nasional, tetapi juga berdampak bagi negara-negara di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia adalah penghasil minyak bumi terbesar kedua setelah Amerika. Dengan adanya perang antara Rusia-Ukraina, maka tentu produksi minyak Rusia mengalami hambatan sehingga mempengaruhi aliran ekspor-impor minyak dunia termasuk juga bagi Indonesia. Dan seperti yang sudah kita rasakan bahwa perang tersebut berdampak pada meningkatnya harga minyak dunia. Berikutnya, salah satu dampak perang yang juga mengerikan adalah terjadinya ledakan pengangguran setelah perang usai. Walaupun perang sudah selesai, namun pada akhir perang besar ada bahaya bahwa tentara yang kembali akan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh yang terjadi yakni setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, terjadi peningkatan tajam dalam pengangguran dan kemerosotan ekonomi yang besar, dan tentara yang kembali berjuang untuk mencari pekerjaan yang telah digantikan selama perang. Dampak yang terakhir yakni munculnya cybercrime.
Dampak perang yang terjadi di masa teknologi seperti saat sekarang ini adalah adanya serangan cyber atau cybercrime antara negara yang berlawanan. Contohnya di kasus perang antar Rusia dan Ukraina, di mana pihak Amerika Serikat telah memperingatkan pihak Rusia untuk tidak melancarkan aksi cybercrime yang mengganggu infrastruktur dan juga stabilitas negaranya. Atau jika mereka tetap bersikukuh melancarkan aksi cyber, maka pihak Amerika akan siap menyerang kembali. Namun, karena perang masih berlangsung dan tidak ada yang tahu perkembangannya akan seperti apa ke depannya, entah akan cepat selesai atau malah akan berlarut-larut, maka munculnya cybercrime patut kita waspadai bersama. Karena serangan cyber ini tidak hanya mengancam kita sebagai individu, sebagai masyarakat, tetapi juga mengancam keutuhan suatu negara. Nah, sahabat pintar, itu tadi kita sudah bahas dampak negatif dari adanya perang terhadap perekonomian suatu negara. Bagaimanapun, perang pasti akan selalu berdampak signifikan terhadap kondisi global, baik itu dalam segi keamanan, politik, maupun ekonomi. Kedepannya akan banyak hal-hal yang tidak kita bisa duga untuk kita hadapi. Kehidupan semakin tidak stabil dan banyak ketidakpastian yang mempengaruhi negara-negara di dunia, salah satunya tentunya Indonesia. Tentunya kita berharap semoga segala perang yang terjadi cepat usai dan seluruh aspek yang terdampak perlahan kembali pulih demi bumi yang damai. Nah, sahabat pintar, yuk kita lanjut ke bahasan yang kedua, yakni perang ternyata memberikan manfaat loh bagi ekonomi suatu negara. Meskipun perang meninggalkan banyak sekali kesuraman, ternyata perang juga memiliki manfaat loh sahabat pintar. Secara umum, dampak positif perang yaitu terjadinya penyebaran sistem ekonomi, penyebaran ideologi baru, berkembang dan meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan dalam bidang persenjataan dan lain sebagainya. Manfaat perang yang pertama yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Contoh yang terjadi yakni dampak perang dingin di bidang ekonomi adalah menyebarnya sistem ekonomi liberal dan kapitalis ke seluruh dunia dan diterapkan oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, serta Amerika. Seperti yang sudah kita ketahui, Amerika Serikat lalu menjadi negara adidaya yang merupakan pemegang modal dan kreditur bagi negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia Afrika. Manfaat yang kedua yakni meningkatnya tingkat inovasi dan juga pengetahuan teknologi. Dengan adanya perang, tentunya pemerintah suatu negara akan berinvestasi dalam teknologi baru yang kaitannya dengan keamanan suatu negara. Misalnya pengembangan mesin radar atau jet pada Perang Dunia Kedua yang dapat digunakan nantinya untuk tujuan damai. Akibat pembuatan senjata-senjata itu, perkembangan teknologi persenjataan di dunia juga meningkat. Rompi anti peluru, rudal balistik, senapan otomatis, senapan jarak jauh, pesawat jet, dan kapal induk adalah beberapa hasil perkembangan teknologi senjata dari dampak Perang Dingin. Di bidang teknologi sendiri, persaingan perang dingin antara Amerika Serikat dan Soviet mencakup eksplorasi luar angkasa. Kedua negara sama-sama berlomba untuk mencapai luar angkasa yang kelak menjadi landasan untuk mempelajari ilmu astronomi. Karena adanya persaingan inilah, maka pada tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik yang artinya teman perjalanan, yaitu satelit pertama buatan manusia yang ditempatkan di orbit bumi. Dan 1 tahun kemudian, 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan satelitnya sendiri, yakni Explorer 1 yang dirancang oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan juga ilmuwan roket mereka. Pada tahun yang sama, sang presiden juga menandatangani perintah umum untuk mendirikan National Aeronautics and Space Administration atau yang dikenal dengan NASA saat sekarang ini. Jadi perang ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan inovasi dan juga pengetahuan teknologi berbagai negara.
Penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, dan alat transportasi massal juga termasuk dampak positif dari adanya Perang Dingin. Manfaat lainnya yakni adanya perubahan sikap sosial. Adanya perubahan sikap sosial yang terjadi setelah perang, misalnya perempuan memasuki pasar tenaga kerja setelah Perang Dunia Pertama. Faktanya, salah satu efek samping dari Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah pertumbuhan lapangan kerja perempuan. Pada tahun 1914 sampai 1918, perempuan mengambil pekerjaan yang sebelumnya merupakan satu-satunya cadangan laki-laki. Ini membantu mengubah sikap budaya dan mendapatkan suara perempuan tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Kemudian pada tahun 1930-an, ekonom Inggris menganjurkan pinjaman pemerintah dan pengeluaran pemerintah untuk mengurangi pengangguran massal akibat depresi besar. Namun itu hanya permulaan Perang Dunia Kedua, di mana ada dorongan politik untuk mengejar pengeluaran yang cukup, baik di Inggris maupun Amerika Serikat. Ekonomi segera mencapai lapangan kerja penuh, seringkali dengan kekurangan di bidang-bidang utama ketika laki-laki bergabung dengan tentara. Nah, sahabat pintar, itulah tadi manfaat-manfaat adanya perang. Ya, walaupun sebenarnya perang ini tampaknya memang memiliki potensi manfaat ekonomi, tapi sebenarnya semua ini bisa dicapai tanpa adanya perang. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat sahabat pintar semua. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Sahabat pintar finansial, semakin pintar finansial setiap harinya.